Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ini setiap hati kami yang rindu menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap hati kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu sungguh sempurna. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Hidupku adalah anugerah.
kasih. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan namanya, sebab Tuhan baik bagi kita. Mari kita menari buat Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan, kami tenang bersama-Mu Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari GKKI Hosana Karawaci, saya Pendeta Nikodemus Tenis, Gembala Sidang, menyampaikan salam berjumpa dalam kasih Kristus. Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk berdoa bagi saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di seluruh belahan dunia. Untuk itu, sebelum kita memulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Engkau masih beri kami napas kehidupan untuk kami boleh menikmati hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar sharing tentang firman dan kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Dan Roh Kudus mengambil alih kesempatan ini, sehingga apapun yang kami sampaikan bukan datangnya daripada hamba-Mu ini, tetapi datang daripada kuasa Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, saya bersyukur dan berterima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mengisi atau untuk menyampaikan khutbah pada kebaktian dari Majelis Pimpinan Pusat Gereja Kasih Kristus Indonesia pada minggu ini, yaitu tanggal 22 Agustus 2001. Dan pada sore hari ini, tema yang diberikan atau disampaikan oleh Majelis Pimpinan Pusat GKKI adalah menang atas pencobaan. Rasanya tema ini saudaraku sangat tepat untuk kita bahas pada sore hari ini. Mengapa saudaraku? Karena kalau kita melihat kondisi dunia sekarang ini tidak nyaman. Kondisi dunia
saat ini semakin memburuk dan dunia tidak bersahabat bagi kita. Hal itu saudaraku bukan tidak alasan, tetapi perubahan begitu cepat. Kita mengalami perubahan yang begitu cepat. Situasi begitu berubah, begitu cepat. Sehingga semakin hari, semakin bertanya-tanya di dalam hati kita, apa yang sedang terjadi. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa semua kejadian yang terjadi pada saat ini adalah menuju kepada penggenapan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, namun di sisi lain, mari kita simak baik-baik bahwa pengaruh globalisasi, pengaruh modern yang terjadi secara global telah menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Pengaruh arus globalisasi telah menghancurkan cara hidup bangsa Indonesia, cara hidup kita yang berbudaya, cara hidup yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Tata krama sopan santun, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam gotong royong, dikikis habis oleh arus globalisasi. Dan saudaraku yang terkasih, bukan saja cara hidup yang dikikis atau dihancurkan oleh arus globalisasi, akan tetapi moralitas, kemerosotan juga terjadi. Kemerosotan iman orang-orang Kristen juga dikikis habis oleh pengaruh arus globalisasi. Untuk itu saudaraku, pada sore hari ini, mari kita bahas. Dan kita harus mengerti bahwa saat ini kita sedang bertarung. Kita sedang berperang. Kita sedang bertarung mempertahankan iman, keyakinan kita terhadap Tuhan. Walaupun kita digoncang, walaupun kita diombang-ambingkan dengan situasi yang tidak menentu, walaupun kita dipengaruhi oleh kehidupan yang menghancurkan tatanan kehidupan kekristenan kita, tetapi saudaraku, kembali ke firman Tuhan, semuanya tidak akan menggoncangkan iman kita. Semuanya tidak akan menggoyahkan keyakinan kita. Sekali percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Sekali yakin, percaya akan Tuhan Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, sekarang ini kita sedang berada dalam pertarungan iman untuk memantapkan, mengokohkan iman kita, kepercayaan kita. Dan kita sedang diuji, apakah kita kokoh, kuat, atau malah kita ikut dalam arus globalisasi yang menipiskan atau menghancurkan keyakinan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa dunia boleh bergejolak, dunia boleh menderu, dunia boleh digoncangkan, tetapi tidak akan menggoyangkan, tidak akan menggoncangkan imanku, tidak akan menggoncangkan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah janji iman kita, keyakinan kita pada sore hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari saya ajak kita bersama-sama, kita buka di dalam Alkitab, kita buka bersama-sama di dalam Alkitab pada sore hari ini. Dalam Roma pasal yang ke-8
ayat yang ke-37 sampai 39. Saya akan membacakan pada kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, ini berbicara mengenai kemenangan. Sekali lagi saudaraku, kalau kita baca atau merenungkan firman Tuhan yang barusan saya baca, maka ini berbicara mengenai kemenangan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak luput dari tantangan hidup. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tidak terlepas dari masalah hidup. Bahkan setiap saat kita akan berhadapan dengan persoalan. Setiap hari kita akan berhadapan dengan persoalan. Dan bahkan bahaya sepanjang hari senantiasa mengikuti kita. Untuk itu saudaraku, dalam pertarungan ini saudaraku, kita dituntut, kita diajarkan, kita dituntun, kita dikuatkan oleh Paulus supaya kita tidak hanya keluar sebagai pemenang, tetapi kita dituntun atau dikuatkan oleh Paulus supaya kita keluar lebih dari pemenang. Di sana dikatakan ada yang lebih dari pemenang. Menang atas apa? Lebih dari pemenang yang biasa. Dan menang atas apa, saudaraku? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah nasihat Paulus. Menang atas apa, saudaraku? Menang atas apa? Mari kita simak bersama-sama. Kita baca firman Tuhan lagi, saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal ke-91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya bila ia berseru. Sekali lagi, sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang terkasih, kunci daripada kemenangan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan di atas adalah tinggal di dalam Kristus. Melekat kepada Kristus. Sekali lagi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak terlepas dari persoalan.
kita tidak terlepas daripada masalah hidup. Dan Paulus menegaskan kepada kita bahwa kita berada dalam pertarungan. Dan untuk menang dalam pertarungan itu, saudaraku, kuncinya adalah kita harus melekat kepada kasih Kristus itu sendiri. Kita harus melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu melekat kepada Kristus Yesus. Saudaraku, kalau kita baca kitab Mazmur 91, kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menaungi kita. Di saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan akan menolong kita. Di saat kita mengalami kesesakan, Tuhan hadir dan mengeluarkan kita. Tuhan membela kita. Tetapi kunci untuk kita mengalami mujizat dalam Mazmur 91 adalah melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Saya akan menguraikan apa artinya kita melekat kepada Kristus, atau apa artinya kita melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Melekat kepada Kristus berarti kita semakin kita memantapkan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti kita semakin meningkatkan aktivitas kita kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami yang namanya jawaban atau mengalami mujizat perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini ada dua hal, ada dua kunci untuk kita mengalami kemenangan dalam setiap pencobaan. Tadi yang pertama adalah kita melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Dan yang kedua, tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita supaya kita tetap tinggal di dalamnya. Karena Tuhan tahu hidup yang kita hidupi ini banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita di dunia ini bukan melawan segala sesuatu yang kelihatan. Tetapi perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara. Melawan roh-roh yang ada di udara yang tidak kelihatan. Sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita memakai otoritas daripada Kristus. Cobaan-cobaan, masalah-masalah yang kita hadapi, percayalah saudaraku, kita pasti keluar sebagai pemenang. Tadi saya sudah katakan saudaraku, melekat kepada Tuhan berarti apa? Kita semakin meningkatkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita semakin mendekatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semakin meningkatkan aktivitas kita kepada Tuhan. Mesbah keluarga kita, setiap pagi kita adakan mesbah keluarga. Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk menuntun kehidupan rumah tangga kita, untuk menuntun kehidupan hidup kita sepanjang hari. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahaya maut. Dan sesudah malam hari juga kita mengucap syukur lewat mesbah keluarga, mengucap syukur atas
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang hari, atas perlindungan sepanjang hari. Itu yang artinya kita melekat kepada Tuhan. Dan semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 91. Perlindungan Tuhan akan nyata bagi kita. Tapi Ibu Saudaraku yang terkasih, tadi yang kedua adalah bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam masalah, cobaan, tantangan hidup. Kita tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang terkasih, dunia sekarang ini yang kita hadapi sekarang sedang digoncangkan oleh COVID pandemi saat ini. Iblis dengan begitu kerja keras menaburkan rasa ketakutan terhadap manusia. Iblis begitu bekerja keras untuk menaburkan benih-benih ketakutan terhadap umat manusia. Dan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga tidak luput daripada itu. Strategi iblis saat ini, saudaraku, adalah bekerja sekuat tenaga untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Strategi iblis yang sekarang dilakukan adalah bertujuan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang penting untuk kita bisa menang dalam strategi siasat iblis yang jahat ini adalah melekat kepada Kristus dan tinggal di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, tujuan iblis adalah menggoncangkan iman kita, menggoncangkan keyakinan kita. Tetapi, saudaraku, semua yang dilakukannya tidak akan menggoyahkan iman kita, keyakinan kita. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya mari kita sama-sama berkata dan memiliki keyakinan bahwa kalau kita bersandar kepada sumber kehidupan itu, sekalipun kita digoncang, sekalipun kita diombang-ambingkan, keyakinan kita tetap percaya kepada bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sore hari ini saudaraku, saya akan menguraikan beberapa hal tentang bagaimana jika kita terlepas daripada kasih Kristus. Bagaimana jika kita tidak menempel daripada sumber kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita keluar daripada Kristus. Dan hal itu tentu akan merugikan kita, saudara. Saat kita mengalami cobaan, saat kita mengalami tantangan hidup, hal yang penting adalah ingat, saudaraku, tetap melekat kepada Tuhan. Tetapi seandainya kita melepaskan diri dan keluar daripada Kristus, maka akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya akan menguraikan beberapa hal pada sore hari ini yang saya ambil atau saya mulai uraikan, yaitu jika seseorang terlepas daripada kasih Kristus, maka yang pertama kali yang dia rasakan adalah
orang itu akan mengalami kehilangan sukacita. Sekali lagi, jika orang itu melepaskan diri dari cengkraman Tuhan atau daripada kasih Kristus, maka pertama kali yang dia rasakan atau yang dia menikmati adalah dia kehilangan sukacita. Bagaimana kalau kita kehilangan sukacita, saudara? Ketika kita terlepas daripada kasih Kristus. Kalau kita lepas daripada kasih Kristus dan kehilangan sukacita, yang tadinya kita datang ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan, dengan bersorak-sorai, menyanyi dengan sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah, keringkan tulang, dengan muka yang berseri-seri. Dan ketika sukacita itu dicuri oleh iblis dan diambil oleh iblis, maka kita akan mengalami yang namanya semangat hidup kita akan patah. Tidak bergairah, tidak bersemangat. Tadinya kita punya keinginan yang menggebu-gebu untuk mencari Tuhan, beribadah setiap hari Minggu. Kita mulai kendor, kita mulai tidak lagi semangat. Itu artinya sukacita yang dimiliki oleh saudara sedang dicuri oleh iblis. Kenapa? Karena engkau tidak melekat kepada sumber kehidupan. Hal ini memang sepele, saudaraku. Orang anggap itu biasa saja. Tetapi ini adalah strategi iblis yang sangat jitu untuk menyesatkan anak-anak Tuhan pada saat ini. Kalau ia tidak bersukacita, kalau ia tidak memelihara sukacita itu, hati-hati. Itu sangat menjadi makanan itu bagi iblis. Jadi saudara, saat ini kita sedang berada di dalam satu tantangan kehidupan, yaitu kita berada di dalam serangan penyakit virus corona. Yang kita lihat, banyak orang yang masuk rumah sakit, banyak orang yang divonis corona, kemudian diopname di rumah sakit. Sebenarnya itu sakitnya biasa saja. Tetapi karena ketakutan itu sangat luar biasa, sehingga mengakibatkan dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya ia hanya merasa pasrah. Jadi sukacita yang ada pada dirinya tidak dimanfaatkan. Kebiasaannya memuji-muji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, digantikan dengan kepasrahan. Apalagi sebelah kiri, sebelah kanan mulai tumbang. Bahkan dia berkata, saya kapan ya? Ketakutan. Itu adalah cara iblis, saudaraku. Bagaimana cara kita mengatasinya? Bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengamalkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena di saat kita mengalami ketakutan, maka imun tubuh kita lemah. Dan imun tubuh kita lemah, iblis berkesempatan. Saudara yang terkasih, itu sebabnya saudaraku, jangan melepaskan diri daripada Kristus. Sebab jika itu terjadi, pertama sukacita saudara akan dicuri dan diambil oleh iblis. Dan apa terjadi? Kita telah kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang terkasih, itu yang pertama. Kalau kita terlepas daripada kasih Kristus, melepas daripada sumber kehidupan itu, maka tentu kita akan mengalami yang namanya sukacita kita dicuri oleh iblis.
Dan yang kedua saudaraku pada sore hari ini, apa yang terjadi jika kita tinggal di luar Kristus? Apa yang terjadi jika kita tidak melekat kepada Kristus? Yang terjadi saudaraku adalah jika ada cobaan, tantangan, masalah yang datang dan kita lari dan kita tidak melekat pada sumber kehidupan itu. Yang terjadi yang kedua adalah kita bisa kehilangan status kewarganegaraan kita. Alkitab berkata bahwa pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kita diberikan kewarganegaraan yang baru, yaitu warga kerajaan surga. Dan kewarganegaraan yang diberikan Tuhan itu sudah paten. Memang sekarang kita hidup di dunia ini, sekarang kita menjadi warga kerajaan atau warga negara Indonesia. Tetapi saudaraku, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah tujuan kekekalan, yaitu kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa jikalau kita percaya, jikalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada kita dikaruniakan warga negara kerajaan surga. Untuk itu saudara pun terkasih, hal yang kedua, kalau kita terlepas daripada kasih Kristus, kalau kita terlepas daripada cengkraman kasih Kristus, tinggal di luar Kristus, maka kewarganegaraan kita yang Tuhan berikan juga bisa-bisa terlepas, bahkan akan terlepas. Nah, kalau terlepas saudaraku, kita jadi warga negara. Kita jadi warga negara. Saudara bisa jawab sendiri. Karena setan sekarang dengan caranya di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Iblis bekerja keras untuk memisahkan kita daripada kasih Kristus. Salah satunya adalah memisahkan kewarganegaraan kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi hati-hati saudaraku, kalau kita tidak melekat kepada sumber kehidupan itu. Tadi saya sudah menjelaskan dari awal, melekat itu berarti menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan, meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, meningkatkan aktivitas kita dengan Tuhan, yaitu meningkatkan mesma keluarga kita. Pagi-pagi kita ngajak istri anak kita untuk kita beribadah kepada Tuhan sebelum beraktivitas. Minta perlindungan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, agar Tuhan menjauhkan kita dari segala mara bahaya sepanjang hari. Dan malam pun demikian saudara. Jangan lupa kita juga mengadakan mesbah keluarga untuk mengucap syukur akan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sepanjang hari. Itu artinya kita tinggal di dalam Kristus. Dengan demikian saudaraku, hidup kita senantiasa berada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jika ada pencobaan, jika ada masalah, kita keluar sebagai pemenang. Bukan saja pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Saudara yang terkasih, kunci atau soal yang kedua, apabila kita keluar daripada jalur Kristus, kewarganegaraan kita bisa hilang. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, apa yang terjadi jikalau kita melepaskan diri dari cengkraman Tuhan? Apa yang terjadi jika kita keluar dari sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus? Pertama, sukacita kita hilang. Kedua, kewarganegaraan kita juga bisa hilang. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, adalah status kita, yakni anak-anak Allah bisa hilang, bisa terlepas. Kenapa? 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-3 katakan bahwa di saat kita percaya kepada Kristus,
maka status kita diubahkan menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita juga adalah menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi saudara terkasih, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Mengapa? Karena kita, status kita ini oleh karena Tuhan Yesus Kristus, maka status kita bukan lagi menjadi anak dari bapak jasmani kita, bukan. Atau anak dari ibu jasmani kita, bukan. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, status kita sekarang menjadi anak-anak. Dan karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita juga akan mewarisi kerajaan. Jadi sekarang saudaraku, tidak menjadi soal apa yang kita tinggal di dunia ini. Status kita kontrak, status kita biasa saja, tidak masalah. Karena satu saat saya akan meninggalkan kewarganegaraan yang saya tinggali atau saya miliki ini. Dan saya akan mendapatkan kewarganegaraan saya di surga. Dan satu saat nanti saya akan tinggalkan dunia ini. Dan saya akan menuju kepada surga yang merupakan warisan yang diberikan kepadaku sebagai ahli waris kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini saya tidak panjangkan, atau pada kesempatan ini saya tidak panjangkan. Namun saya perlu menyimpulkan apa yang saya katakan kepada kita pada sore hari ini. Yang pertama saudaraku, tinggallah. Janganlah engkau terlepas daripada kasih Kristus. Janganlah engkau terlepas daripada sumber kehidupan itu. Melekatlah kepada sumber kehidupan itu. Yang kedua, masalah silih berganti menerpa hidup kita. Goncangan, tantangan boleh menggoncang kita. Tetapi semuanya itu tidak akan memisahkan kita daripada Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya sepanjang hari tidak akan memisahkan kita dari Kristus. Karena apa? Karena kita melekat dan bersandar kepada sumber kehidupan itu sendiri. Dengan demikian kita diberikan kemenangan. Menang atas cobaan, menang atas tantangan, menang atas masalah hidup. Karena kita melekat dan tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kunci kemenangan kita pada sore hari ini ada dua. Yang pertama, melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Dan yang kedua, tinggallah di dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan Yesus menjaga kita, melindungi kita dari setiap sakit penyakit, virus penyakit. Janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 97 untuk kita mengalami mujizat, mengalami pelipat gandaan di dalam Mazmur 91 adalah tinggal melekat kepada yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Dengan demikian saudaraku, Mazmur 91 ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan memberikan kita umur yang panjang, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini memberkati saudara,
menuntun hidup kita semua untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia. Dengan demikian, maka kita akan menang atas cobaan, tantangan, masalah hidup yang kita hadapi. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu, kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk mengerti dan memahami ya Tuhan, bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami semakin dekat kepada Engkau, semakin melekat kepada sumber kehidupan itu. Dengan demikian, Tuhan menolong kami untuk dapat keluar dari persoalan hidup, keluar dari masalah hidup, bebas dan terlindung dari setiap virus penyakit, terutama corona ini ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang pada kesempatan ini mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu tidak pulang dengan sia-sia, tapi mereka boleh menerapkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Supaya kemenangan demi kemenangan mereka raih. Apapun yang mereka hadapi, tantangan apapun mereka boleh memperoleh kemenangan bersama Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Hamba-Mu telah habis berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus terus-menerus berbicara kepada umat-Mu. Terus-menerus ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua bahwa program Gereja Kasih Kristus Indonesia dengan portal YouTube ini akan terus disiarkan untuk menjadi berkat bagi kita semua jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia dimanapun berada dan umat Kristen di Indonesia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya dari hamba-hamba Tuhan di GKKI dan hamba-hamba Tuhan tamu yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambamu dan memberkati jemaatmu semua, umatmu dimanapun berada yang mendengarkannya. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Allah Bapa yang penuh kasih memberkatimu. Roh Kudus pengurapannya menyertaimu, menguasaimu, memenuhimu. Dan Roh Kudus menjadikan engkau orang beriman yang matang. Engkau lebih daripada pemenang mengatasi semua pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.